Ya, Pak. Silakan Pak Hansen. Oke. Hari ini kami akan membahas tentang downhill simplex method, tapi awal-awal kami akan membahas Powell method terlebih dahulu. Apa itu Powell method? Powell method merupakan metode algoritma yang digunakan untuk menemukan nilai minimum dari suatu fungsi. Metode ini tidak membutuhkan turunan dari suatu fungsi dan fungsi tidak perlu diturunkan. Kemudian tujuan dari Powell method sendiri adalah untuk meminimalkan nilai f(x) atau nilai fungsi di mana komponen x merupakan variabel n independen. Kemudian masuk ke downhill simplex. Metode downhill simplex atau biasa disebut juga sebagai metode Nelder-Mead merupakan metode numerik yang umum digunakan untuk menentukan nilai minimum atau maksimum fungsi dalam ruang multidimensi. Ini merupakan metode pencarian yang didasarkan perbandingan fungsi dan sering diterapkan pada masalah optimasi nonlinear yang turunannya mungkin tidak diketahui. Idenya menggunakan moving simplex di suatu ruangan desain untuk mengelilingi titik optimal dan kemudian mengecilkan simplex hingga dimensinya mencapai toleransi kesalahan yang ditentukan. Ini bisa juga terlihat pada gambar tadi ya, ini. Jadi dari titik awal dia bakalan memprediksi sampai titik yang paling mendekati. Kemudian ada cara kerjanya. Metode ini bermanfaat untuk mencari harga-harga ekstrim sesuai fungsi dengan banyak variabel, terutama apabila turunan dari fungsi tersebut sulit untuk dicari dengan menggunakan metode kalkulus. Metode ini digunakan untuk mencari solusi optimal pada masalah dengan n variabel. Sebagai contoh penerapan, metode ini dapat dipakai untuk menghitung komposisi beton bertulang pada struktur beton bertulang ini sehingga dapat diketahui komposisi struktur yang efisien apabila diketahui harga masing-masing komponen struktur beton bertulang. Dalam ruangan n dimensi atau dimensi n, simplex merupakan bentuk gambar dari n+1 yang dihubungkan oleh garis lurus dan dibatasi oleh poligonal. Jika n sama dengan 2, simplexnya berbentuk segitiga. Jika n sama dengan 3, simplexnya akan berbentuk tetrahedron, piramida segitiga. Kemudian ada juga simplex 2 dimensi digerakkan atau diarahkan seperti pada gambar dan dengan mengikuti urutan yang sesuai dengan simplex akan selalu mendapatkan titik minimum. Jadi dari original simplex, kemudian reflection, kemudian expansion, kemudian construction, lalu shrinkage. Kemudian arah gerakan dari simplex ditentukan oleh nilai fungsi fx. Pada gambar, titik tertinggi ditandai dengan hi, dan titik terendah ditandai dengan lo. Pada gambar D, merupakan jarak yang mengendalikan gerakan dari simplex, dan jarak D diukur dari titik hi ke titik yang berlawanan dalam segitiga. D merupakan bagian tengah sisi yang berlawanan. Yang bagian ini, contraction. Komparasi dengan metode Powell dengan metode downhill ini, kedua metode cukup baik dalam menemukan minimum fungsi lokal, tetapi menemukan minimum fungsi global hanya dapat dilakukan dengan tebakan awal yang dipilih dengan baik. Nanti akan saya perlihatkan pada coding. Kita dapat menemukan kita juga dapat memungkinkan untuk menentukan nilai minimum fungsi global
dengan menggunakan grid. Kesimpulan dari metode ini secara umum membuat sebuah segi banyak dalam ruang variabelnya yang terus diiterasi sehingga segi banyak itu makin lama makin mengecil dan akan didapatkan hasil yang optimum begitu segi banyak itu menjadi sangat kecil sekali yang ditentukan nilainya sebagai suatu nilai konvergensi. Selanjutnya kita masuk ke bagian coding. Ini dia. Kali ini codingnya nggak pakai QSalas, jadi pakai SciPy Optimize import minimize. Nanti minimize ini akan memanggil metodenya Neilderhead yang ada pada SciPy Optimize. Seperti biasa ada import numpy dengan matplotlib pyplot juga. Di sini ada penambahan mat. Kemudian di sini ada functionnya yang kita pakai nanti atau soalnya. Kemudian X0 dan Y. Dan ini bagian plottingnya. Lalu untuk modul minimize sendiri itu terdiri dari final simplex, itu hasil hasil array. Kemudian fun itu adalah nilai y-nya, atau bisa juga dibilang value of objection function. Kemudian NFP itu number of evaluation. Di sini juga dapat terlihat, ini ada 30. Kemudian ada need, the number of iteration, jadi berapa kali banyak dia dicek gitu. Kemudian sukses, apakah berhasil atau tidak. Lalu the solution optimization, kemudian statusnya termination. Lalu kemarin saya mencoba downhill, cuma agak mau diperbandingkan, cuma error, jadi nggak dimasukin. Jadi dapat terlihat ini bagian plottingnya, bahwa kalau kita mencari dari min 1, dia akan mencari bagian yang paling minimum, yaitu paling mendekati adalah di bagian sini, minus 0,454. Sama halnya juga dengan 1, misalnya dari sini dia bakal mencari di bagian sini. Kita juga bisa mengkombinasikan, misalnya ini 8, dan misalnya kita panjangin jadi 3. Ini bisa kita lihat bahwa kalau kita mulainya 1,8, mungkin sekitar sini, dia akan mencari yang paling dekat sehingga minimumnya di sini. Sama seperti yang saya jelaskan pada PPT, yaitu ketika mencari hal yang mencari, yaitu dia mencari yang paling dekat. Sehingga sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hansen. Ini waktunya pas sih di range yang antara 7 sampai 10 menit. Itu make dari SciPy Optimas, di dalamnya nggak ada opsi buat kayak downhill itu yang berusaha dipakai. Ada Pak, ini jadi kan Neldermed sama dengan downhill Pak. Jadi Karena maksud tapi kalau downhill yang dicoba yang error itu ngambil dari jeroannya dari QSalas ya. Terus itu ada errornya yang nggak jalan nih. iya Pak. Oke. Saya kurang ngerti jadinya. Kalau soalnya diganti jadinya nggak bisa jalan gitu Pak. Iya, berarti ini pakai di dalam modulnya SciPy Optimize itu udah ada ya minimisasi dengan downhill tertentu ya. Iya Pak. Bisa kelihatan jumlah iterasinya ya Pak ya tadi ya. Iya Pak, di bagian NIT Pak. Oke, itu iterasinya 14.
Oke. Ini fungsinya masih 2 dimensi ya sebenarnya ya. Benar, Pak. Kemarin juga saya mau coba 3 dimensi, tapi bingung juga. Jadi cari 2 dimensi. Iya, iya. Plottingnya juga lebih berabe sedikit sih kalau 3 dimensi. Cuman kalau berhasil itu lebih lebih menakjubkan ya karena lokal minimanya bisa cukup kompleks ya kalau udah Mm-mm. 2 atau 3 dimensi. Terus ya kalau misalnya gini ya, berarti kan penyakitnya apa downhill ini ketangkep di lokal minima ya, supaya nggak ketangkep di lokal minima, kebayang nggak gimana caranya? Nggak terlalu kebayang sih, Pak. Oke, oke. Iterasinya itu sebenarnya dari titik yang satu ke titik berikutnya itu kalau kalau udah di dalam apa modul yang dari SciPy-nya udah nggak kelihatan ya karena dia langsung muntahin Iya. hasil output iterasi terakhirnya ya. Nah, jadi sebenarnya trik-trik yang agak standar ya yang dibuat orang ya. Sebenarnya lokal minima itu kan karena langkah iterasinya kan makin lama makin mengecil tapi memang dia makin mendekati ya kalau dia udah turun di tempat tertentu ya. Jadi supaya dia nggak cepat terperangkap di lokal minima yang biasa dilakukan orang bisa dipaksa si titiknya itu lompat secara random ke tempat lain yang cukup jauh karena global minima itu mungkin terjadinya tidak dekat ya dengan lokal minima yang lagi diincar satu titik. Nah, terus kalau dia lompat ke tempat yang lebih jauh ternyata lebih kecil nilainya ya, dia disuruh untuk menelusuri tempat baru itu gitu ke arah minimanya gitu. Jadi kadang-kadang triknya gitu aja sih, cuma suruh lompat random eh, yang lompatannya lebih besar daripada apa step iterasinya dia yang udah mendekati lokal minima itu. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman atau dari Pak Hansen waktu ngerjain ini? Oke, kalau nggak ada saya stop dulu recordingnya, kita dengarkan yang dari Pak Kevin ya.